Halo semuanya, masih di channel Kuliah Online Ekonomi. Kita masih di mata kuliah Ilmu Ekonomi Makro. Kita masih membahas terkait dengan uang. Dan sekarang di video ini kita akan membahas peran bank sentral. Saat kita membahas tentang peran bank sentral, berarti kita membahas tentang kebijakan moneter. Oke, kebijakan moneter kalau di Indonesia dilakukan oleh BI, Bank Indonesia. Bank Indonesia sebagai bank sentral dan otoritas moneter di Indonesia itu berwenang melaksanakan kebijakan moneter. Kebijakan moneter itu apa? Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dijalankan untuk tujuan mencapai kestabilan nilai rupiah. Tujuannya adalah nilai rupiah stabil. Kestabilan nilai rupiah berarti yang pertama, kestabilan harga barang, berarti berperan dalam menjaga tingkat inflasi dan juga kestabilan nilai tukar rupiah terhadap mata uang lainnya, gitu ya. Inilah lingkup kebijakan moneter yang dilakukan oleh BI. Nah, untuk menjalankan kebijakan ini, BI akan melakukan operasi moneter untuk mengendalikan tingkat bunga, inflasi, dan jumlah uang yang beredar atau mengendalikan tingkat likuiditas. Ini adalah bagian operasi moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai bagian dari kebijakan moneter yang dijalankan, gitu ya. Ini sebenarnya adalah untuk memengaruhi likuiditas di dalam pasar. Likuiditas itu terkait dengan uang yang beredar. Apakah dinilai terlalu tinggi atau terlalu rendah? Kalau terlalu tinggi, karena nanti akan bisa menimbulkan inflasi, itu bisa diserap. Yang nanti kita sebut sebagai absorpsi likuiditas. Kalau likuiditasnya itu terlalu rendah, terlalu kecil, ya perlu ditambah yang kita sebut nanti dengan injeksi likuiditas. Oke, nah operasi moneter di Bank Indonesia ini bisa kita bedakan menjadi dua, yaitu operasi pasar terbuka dan standing facilities. Operasi pasar terbuka ini sebenarnya adalah transaksi di pasar keuangan yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Sedangkan standing facilities ini sifatnya adalah penyediaan dana atau penempatan dana, atas inisiasi dari Bank Indonesia. Nanti akan kita bahas. Tapi bagiannya seperti ini. Operasi pasar terbuka untuk absorpsi likuiditas dan untuk injeksi likuiditas. Demikian juga untuk standing facilities. Ada yang untuk absorpsi likuiditas, ada yang untuk injeksi likuiditas. Nah, operasi pasar terbuka seperti apa yang dilakukan untuk absorpsi likuiditas, untuk menyerap likuiditas? Yang pertama adalah penerbitan SBI atau SBIS. Nanti kita bahas. Sertifikat Bank Indonesia dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah. Kemudian penerbitan SDBI, ada reverse repo SBN, ada jual SBN outright, ada term deposit rupiah, ada jual falas untuk mendapatkan rupiah. Tapi ini intinya adalah untuk menyerap likuiditas agar uang yang beredar bisa terserap, bisa diturunkan. Kemudian untuk operasi pasar terbuka dengan injeksi likuiditas berarti ada repo, ada beli SBN outright, dan ada beli falas terhadap rupiah. Ini berarti menginjeksi, menambah jumlah uang yang beredar. Untuk standing facilities ada absorpsi likuiditas, berarti menyerap likuiditas, menyerap uang yang beredar dengan cara ada fasilitas deposit atau FASBIS untuk syariah. Kemudian untuk injeksi likuiditas, menambah likuiditas berarti ada fasilitas peminjaman. Bank Indonesia melakukan peminjaman kepada bank umum, lending facilities. Kalau di syariah, financing facility. Sekarang kita bahas satu persatu kebijakan dari Bank Indonesia tadi. Sekali lagi, operasi moneter itu dilakukan melalui dua cara, dengan operasi pasar terbuka dan standing facilities. Open market operation, operasi pasar terbuka ini adalah kegiatan transaksi di pasar uang yang dilakukan atas inisiatif Bank Indonesia dalam rangka untuk mengurangi atau smoothing volatilitas suku bunga pasar uang antar bank, volatilitas likuiditas. Sedangkan standing facilities ini adalah penyediaan dana rupiah dari Bank Indonesia kepada bank dan penempatan dana rupiah oleh bank di Bank Indonesia. Dalam rangka apa? Dalam rangka membentuk koridor suku bunga di pasar uang antar bank tadi. Jadi sebenarnya instrumen dari sini adalah untuk memengaruhi suku bunga pasar uang antar bank atau PUAB. Apa itu PUAB?
Pasar uang antar bank ini adalah kegiatan pinjam meminjam dana antara satu bank dengan bank lainnya. Terminnya bisa sampai overnight gitu ya, hanya satu malam saja. Dan ini akan memengaruhi atau menunjukkan likuiditas di pasar uang. Sertifikat Bank Indonesia atau SBI ini apa? Ini adalah surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka jangka pendek. Kalau SDBI, Sertifikat Deposito Bank Indonesia, ini adalah surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang jangka pendek yang dapat diperdagangkan hanya antar BUK. BUK adalah bank umum konvensional. Sedangkan SBN, surat berharga negara, adalah surat utang negara dan surat berharga syariah negara, SUN dan SBSN. Sekarang apa itu repo? Repurchase Agreement. Ini adalah transaksi penjualan surat berharga oleh peserta operasi pasar terbuka kepada Bank Indonesia dengan kewajiban pembelian kembali oleh peserta OPT konvensional sesuai dengan harga dan waktu yang disepakati. Jadi ini penjualan dari peserta OPT ke Bank Indonesia dan nanti akan dibeli kembali. Oke, surat berharga ini oleh peserta OPT tadi. Ini adalah repo. Kalau reverse repo ini berkebalikannya. Ini adalah transaksi pembelian surat berharga oleh peserta OPT konvensional dari Bank Indonesia. Jadi yang menjual adalah Bank Indonesia, yang membeli adalah OPT konvensional dengan kewajiban penjualan kembali oleh peserta OPT konvensional sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati. Ini berkebalikan dengan repo tadi. Dan dari definisi ini jelas bahwa repo itu sifatnya adalah injeksi likuiditas karena yang menjual peserta OPT, yang membeli adalah Bank Indonesia. Jadi ada uang beredar yang masuk ke dalam pasar, ada injeksi likuiditas. Kalau kebalikannya reverse repo, berarti dia sifatnya adalah absorpsi likuiditas, seperti bagian di awal tadi yang telah kita bahas. Sedangkan transaksi SBN outright, surat berharga negara outright, ini adalah transaksi pembelian dan penjualan SBN secara putus. Sekarang apa itu deposit facility? Deposit facility adalah penempatan dana rupiah oleh peserta standing facilities di Bank Indonesia untuk operasi moneter. Jadi ini penempatan dana oleh peserta di Bank Indonesia. Berarti sifatnya adalah untuk absorpsi likuiditas. Kalau FASBIS adalah fasilitas simpanan Bank Indonesia Syariah, mirip deposit facility tapi untuk bank syariah. Sedangkan lending facilities adalah penyediaan dana rupiah dari Bank Indonesia kepada peserta standing facilities konvensional untuk operasi moneter. Oke. Ini berarti sifatnya ini adalah injeksi likuiditas karena ada penyediaan dana. Untuk syariah disebut dengan financing facilities. Sama, ini sifatnya adalah untuk injeksi likuiditas, menambah likuiditas. Sekarang kita bahas giro wajib minimum. Selain operasi moneter, BI juga bisa menggunakan pengaturan giro wajib minimum untuk memengaruhi jumlah uang yang beredar. Oke. Jadi menurut peraturan BI, GWM di bank konvensional itu adalah 6,5% dari dana pihak ketiga, namun bisa diubah dengan peraturan Dewan Gubernur. Misalnya dalam keadaan seperti ini, perekonomian misalnya di dampak dari COVID itu ya, berbagai program dilakukan oleh pemerintah, salah satunya oleh Bank Sentral. Kalau untuk Bank Sentral, ini adalah dengan menurunkan giro wajib minimum sehingga bisa memacu perekonomian gitu ya. Uang yang beredar akan menjadi lebih banyak. Oke, jadi sekarang diturunkan hingga di bawah 6%. Oke, GWM untuk saat ini peraturan sebelumnya tidak dikenakan bunga, untuk saat ini dikenakan bunga 1,5% untuk setiap tahun. Bila ingin menambah likuiditas, berarti BI akan menurunkan giro wajib minimum, dan sebaliknya jika ingin mengabsorpsi likuiditas, berarti BI akan menaikkan giro wajib minimum. Kita sering mendengar istilah bank gagal atau bank failure. Ini adalah keadaan di mana sebuah bank itu tidak bisa memenuhi kewajiban kepada nasabah dan kreditur. Saat nasabah ingin menarik uangnya misalnya, tidak bisa dipenuhi oleh bank gagal ini. Oke. Bank gagal itu berkaitan dengan adanya bank run. Bank run ini adalah
nasabah sebuah bank itu beramai-ramai menarik uangnya dari bank. Nah, kalau ini menjalar ke bank lain dan ternyata di bank-bank lain juga ramai-ramai menarik uang, maka disebut dengan bank panic, kepanikan di bank. Untuk menghindari bank gagal, upaya yang dilakukan oleh BI antara lain yang pertama adalah adanya penjaminan tabungan tertentu ya oleh LPS. Jadi untuk senilai tabungan tertentu ada jaminan dari LPS untuk saat ini. Yang kedua adalah penetapan giro wajib minimum, kemudian menetapkan capital requirement, ini juga salah satu untuk menghindari bank gagal tadi. Kemudian Bank Sentral juga memberikan fasilitas pinjaman melalui diskon window. Jadi ini yang sering disebut dengan Bank Sentral sebagai lender of last resort gitu ya, memberikan pinjaman kepada bank yang bermasalah tadi.